Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kita tanyakan pada hati kita masing-masing. Apakah kita ingin hidup berkecukupan? Apakah kita ingin punya rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, usaha yang maju, dan bisa berangkat haji tanpa memikirkan biaya? Jawabannya hampir pasti. Ya, kita semua ingin hidup berkecukupan. Bahkan kalau bisa kaya raya. Kita ingin rezeki yang melimpah, kehidupan yang tenang, serta bisa membahagiakan keluarga dan menolong orang lain dengan kekayaan yang kita miliki. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang sudah bekerja keras, siang dan malam, banting tulang, tanpa lelah. Tetapi hidup masih terasa serba kekurangan. Setiap akhir bulan, selalu dihantui tagihan, hutang, tak kunjung lunas. Usaha maju mundur, penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan. Bahkan ada yang merasa si kanekan usahanya selalu buntu, sekeras apapun ia mencoba. Saudaraku, disinilah letak rahasia besar kehidupan, bahwa rezeki tidak hanya datang dari usaha lahiriah semata. Bekerja keras itu penting, tapi tidak cukup. Kita butuh keberkahan, dan keberkahan hanya datang dari Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang kerjanya biosi biasa saja, tapi hidupnya terasa lapang, tenang, dan cukup. Sementara ada yang kerjanya luar biasa keras, tapi hasilnya seperti pasir di tangan, selalu habis sebelum waktunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ini adalah janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Rezeki sejati datang dari koneksi kita kepada Allah, bukan hanya dari koneksi bisnis. Maka sebelum kita sibuk memperbesar usaha, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena bisa jadi rezeki yang tertahan bukan karena kurang strategi, tetapi karena banyaknya dosa yang belum kita istighfari. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini, satu amalan sederhana, ringan di lisan, tapi besar manfaatnya. Sebuah amalan yang Allah janjikan langsung dalam firman-Nya sebagai kunci rezeki yang deras dan hidup yang berkah. Apa amalannya? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali ketika kita mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang. Padahal makna rezeki jauh lebih luas daripada itu. Rezeki bisa berupa apa saja yang bermanfaat bagi hidup kita, baik yang tampak di mata maupun yang tersembunyi di balik tabir takdir. Rezeki itu bisa dalam bentuk harta, tapi juga bisa berupa kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, waktu yang berkah, dan bahkan udara yang kita hirup setiap hari secara kuma-kuma. Betapa sering kita melihat seseorang yang hartanya berlimpah, tetapi hidupnya jauh dari ketenangan. Tidurnya tidak nyenyak, hatinya selalu gelisah, dan rumah tangganya diambang kehancuran. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana, tapi keluarganya damai, rumahnya tentram, dan hatinya selalu bersyukur. Itulah yang disebut rezeki yang berkah. Maka jangan sempitkan makna rezeki hanya pada angka-angka dan lembaran uang. Namun tentu saja kita tidak menafikan bahwa harta juga bagian dari rezeki. Kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan, menyekolahkan anak membiar sua, dan berbuat baik kepada orang lain. Dan disinilah pentingnya memahami bagaimana cara membuka pintu-pintu rezeki itu. Bukan hanya dengan usaha lahiriah, tetapi juga dengan pendekatan batiniah, yaitu amalan hati
dan lisan yang mendekatkan kita kepada Allah. Hari ini kita akan membahas satu amalan yang sangat ringan dan sederhana, tapi dahsyat pengaruhnya dalam mengundang rezeki. Amalan ini tidak perlu biaya, tidak perlu waktu khusus, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan saat kita sedang duduk, berjalan, atau berkendara, amalan ini bisa terus mengalir di lisan kita. Inilah amalan yang diyakini para ulama, diamalkan para wali Allah, dan dibuktikan manfaatnya oleh banyak orang hingga hari ini. Apa amalannya? Tidak lain adalah istighfar, sebuah ucapan permohonan ampun kepada Allah yang mampu menghancurkan penghalang-penghalang rezeki, membuka langit keberkahan, dan menarik pertolongan Allah dalam berbagai urusan hidup. Dengan istighfar, dosa kita dihapus, hati kita dibersihkan, dan pintu-pintu langit dibuka lebar. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara mengamalkan istighfar secara efektif sebagai penarik rezeki, mari kita pahami dulu kedudukan istighfar dalam Al-Quran dan hadis, serta bagaimana amalan ini menjadi kunci perubahan hidup bagi banyak orang. Inilah yang akan kita kupas tuntas di bagian selanjutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak amalan yang dijanjikan membawa keberkahan dan melapangkan rezeki, ada satu amalan ringan tapi sangat luar biasa efeknya. Amalan ini sering diremehkan karena begitu mudah dilakukan, padahal manfaatnya begitu besar dan dahsyat. Itulah istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Satu kalimat pendek yang mampu mengubah takdir, membalik kesulitan menjadi kemuliaan, dan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Istighfar bukan hanya ucapan astaghfirullah di lisan semata, tetapi juga pengakuan dalam hati bahwa kita adalah hamba yang penuh dosa dan sangat bergantung pada ampunannya. Ketika seorang hamba mengucap istighfar dengan sungguh-sungguh, ia sedang mengakui kelemahannya, kesalahannya, dan sekaligus meletakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Itulah saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun menyambutnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu keben-keben, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Perhatikan janji Allah dalam ayat ini. Allah tidak hanya menjanjikan pengampunan dosa, tapi juga kemakmuran hidup, hujan yang lebat, simbol kesuburan dan keberkahan. Banyak harta, banyak keturunan keben-keben yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir. Semua ini adalah simbol rezeki yang luas. Allah mengaitkan semuanya dengan satu amalan, istighfar. Banyak ulama besar seperti Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa siapapun yang datang padanya mengeluhkan kemiskinan, kekeringan, atau sedikitnya keturunan, maka ia akan menyarankan, perbanyaklah istighfar. Karena beliau memahami bahwa dalam ayat ini, Allah menyebut istighfar sebagai kunci atas semua permasalahan duniawi. Maka, tidak heran jika kita mendengar kisah orang-orang yang hidupnya berubah drastis setelah mengamalkan istighfar secara konsisten. Jangan tunggu sampai hidup kita benar-benar di titik terendah untuk mulai istighfar. Jangan tunggu musibah datang baru kita ingat pada ampunan. Mulailah sekarang, hari ini, saat ini juga. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan harian,
bukan sekadar pelarian sesaat. Karena dengan istighfar, pintu langit terbuka, rezeki mengalir, masalah terselesaikan, dan hidup berubah lebih dari yang kita bayangkan, saudaraku. Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya istighfar sebagai amalan pembuka pintu rezeki, tentu kita ingin tahu bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai amalan luar biasa ini hanya menjadi rutinitas lisan yang tidak berdampak karena kurangnya kesungguhan hati dan keistiqomahan dalam pelaksanaannya. Padahal justru dari ketulusan dan konsistensi itulah letak keberkahan tersembunyi. Pertama-tama, bacalah istighfar minimal 100 kali setiap hari sebagai bentuk permohonan ampun yang terus-menerus. Anda bisa membaginya 50 kali setelah subuh dan 50 kali menjelang tidur. Bahkan, jika memungkinkan, biasakan lisan ini selalu dibasahi dengan zikir istighfar di sela-sela kesibukan saat minum, berjalan, mengemudi, bahkan ketika memasak atau bekerja. Semakin sering, semakin kuat energi spiritualnya. Tidak ada batas maksimal, semakin banyak semakin baik. Kedua, ucapkan istighfar dengan hati yang khusyuk dan penuh kesadaran akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jangan hanya mengucap astaghfirullah seperti membaca teks tanpa makna. Hayatilah bahwa kita ini penuh dosa, banyak kelalaian, dan sangat bergantung pada ampunan Allah. Jika perlu, bayangkan kesalahan masa lalu rasakan betapa butuhnya kita pada rahmat-Nya. Disitulah istighfar menjadi lebih dari sekadar zikir, melainkan doa yang tulus dari kedalaman jiwa untuk bacaan yang lebih lengkap. Amalkan kalimat istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Astaghfirul, hal azah, all that, il, huwal, ayul k, mwott, bu ilai. Ini adalah bentuk istighfar yang lebih sempurna, mencakup pengakuan keesaan Allah, pengakuan atas sifat-Nya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, serta pernyataan taubat kita yang sungguh-sungguh. Ucapkan ini dengan tenang, perlahan, dan penuh rasa tunduk kepada Nia. Keempat, lakukan amalan ini dengan istiqomah, yakni terus-menerus tanpa terputus. Banyak ahli hikmah menyarankan agar kita menjaga istighfar ini selama 40 hari bercari-turet tanpa bolong. Karena dalam Islam, 40 hari adalah waktu yang cukup untuk menanamkan kebiasaan baru dalam hati dan jiwa. Jika sampai terputus, mulai lagi dari awal. Insya Allah, jika kita sabar dan sungguh-sungguh, perubahan besar akan segera terlihat baik dalam hati maupun dalam kondisi lahir. Dan terakhir, yakinlah sepenuhnya bahwa Allah pasti mengabulkan janjinya. Jangan meragukan manfaat istighfar hanya karena belum langsung melihat hasilnya. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Bisa jadi setelah istighfar, kita tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang membantu usaha kita, atau tiba-tiba muncul ide baru, atau hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi kesulitan. Semua itu adalah bentuk rezeki. Jadi, jangan menilai hasilnya secara sempit, tetapi lihatlah dari berbagai sisi kehidupan. Yakin, sabar, dan terus istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kisah nyata lebih kuat mengetuk hati daripada teori yang panjang. Karena di dalam kisah ada pengalaman, ada rasa,
Dan ada bukti nyata dari janji Allah yang benar-benar terjadi. Salah satu kisah yang sangat menyentuh adalah kisah seorang pedagang kecil di daerah Jawa Tengah yang hidupnya penuh keterbatasan. Ia menjual gorengan di pinggir jalan. Penghasilannya tak seberapa, dan hampir setiap bulan harus gali lubang tutup lubang karena hutang. Hidupnya nyaris tanpa harapan. Suatu hari, ia menghadiri pengajian di musala kampung. Sang ustadz menyampaikan tentang keajaiban istighfar, lalu mengatakan, barang siapa yang mengamalkan istighfar dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kata-kata itu menggugah hatinya. Ia berpikir, saya sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki nasib, tapi hasilnya nihil. Kenapa tidak saya coba amalan ini? Maka sejak hari itu, ia mulai mengamalkan istighfar 100 kali setiap pagi dan malam, tanpa pernah putus. Ia mengucapkannya pelen-pelen saat membuka warung, dan mengulanginya dalam hati saat melayani pembeli. Di malam hari, sebelum tidur, ia beristighfar kembali sambil menangis, merenungi hidupnya, dan memohon ampun atas segala kelalaiannya pada Allah. Ia tidak minta kaya, hanya minta cukup dan tenang. Ajaibnya, tak lama kemudian, satu persatu perubahan mulai terjadi. Dagangannya yang dulu sepi mulai ramai, pembeli datang silih berganti. Bahkan ada yang memborong dagangannya setiap pagi. Lalu ada tetangga yang membantu mempromosikan jualannya lewat media sosial. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat pesanan dalam jumlah besar dari sebuah acara kantor. Ia sendiri terkejut. Dari mana semua ini datang, katanya. Ia tak menyangka rezeki datang begitu deras setelah istighfar menjadi rutinitasnya. Tak sampai 2 bulan, ia bisa melunasi seluruh hutangnya. Lalu, ada saudara yang meminjamkan uang tanpa bunga agar ia bisa memperbesar warungnya. Dan yang paling membuatnya bersyukur adalah ketenangan hatinya. Ia berkata, saya bukan hanya merasa lebih lapang dalam keuangan, tapi hati saya juga lebih damai. Saya merasa lebih dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya bukan kerja keras saja, tapi hati yang bersih dan selalu mohon ampun. Kisah ini bukan satu-satunya. Banyak kisah lain ibu rumah tangga, karyawan, bahkan pemilik usaha besar yang kehidupannya berubah karena istiqomah dalam istighfar. Inilah bukti bahwa janji Allah itu benar. Kalau Allah yang memerintahkan dan Allah pula yang menjanjikan rezeki melalui istighfar, maka sudah pasti Allah akan menepatinya. Yang dibutuhkan hanya satu, keyakinan yang kokoh dan amal yang konsisten. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar semua penjelasan tentang dahsyatnya istighfar, setelah kita tahu dalilnya dalam Al-Quran, dan setelah kita menyimak kisah-kisah nyata yang membuktikan keajaibannya, maka pertanyaannya sekarang, apa yang kita tunggu? Jangan tanda. Jangan menanti hidup benar-benar sulit dulu, baru kita mulai beristighfar. Sungguh rugi orang yang sudah tahu kunci rezeki, tapi tetap tidak mau menggunakannya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari solusi duniawi untuk masalah. Rezeki mencari pinjaman, kerja lembur, ganti usaha, pindah kerja. Padahal solusi langit sudah tersedia di hadapan kita. Dan itu gratis, tidak melelahkan, tidak butuh modal, dan bisa dilakukan kapan saja. Istighfar. Maka marilah kita mulai sekarang. Mulailah dari yang sederhana. 100 kali sehari saja, secara konsisten. Lalu lihat dan rasakan sendiri perubahan yang terjadi. Ingatlah, istighfar bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga memperbaiki hidup secara
Dengan istighfar, hati menjadi lembut, pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, dan hubungan dengan orang lain jadi lebih baik. Orang yang rajin istighfar akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah dalam semua urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Jangan menyepelekan amalan ini hanya karena terasa terlalu ringan. Justru disitulah letak ujian kita. Apakah kita mau merutinkannya? Meskipun tidak terlihat hebat di mata manusia, banyak orang gagal meraih keberkahan karena mengabaikan amalan sederhana seperti ini. Padahal, di balik amalan kecil yang dilakukan terus-menerus, terkandung kekuatan besar yang mampu mengubah hidup. Mari kita buat komitmen dari sekarang. Tidak perlu menunggu hari esok, tidak perlu menunggu waktu luang. Mulailah hari ini. Katakan dari hati yang tulus, Astaghfirullahalazim. Ulangi lagi, dan jadikan itu irama harian hidup kita. Ketika istighfar telah menjadi nafas hidup, insya Allah rezeki akan mengalir deras. Masalah akan terselesaikan, dan hati akan tenang. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa bersama dalam hati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bukakanlah pintu rezekimu yang luas dari langit dan bumi. Jadikanlah kami hamba yang selalu kembali kepada-Mu dengan hati yang bersih, lisan yang jujur, dan amal yang ikhlas. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.